Jadi gini Pak, jangan ditabrakkan ketika dia melakukan yang sunnah banyak, yang wajib enggak gitu. Jangan ditabrakkan begitu. Jadi justru begini, orang baca sholawat itu berharap agar dia nantinya terbimbing untuk menjadi baik. Itu Pak. Hah? Paham tak? Jadi bukan dibenturkan, wah ntar orang yang sholawatan kagak pernah sholat gitu lah. Ntar dulu, jangan-jangan orang yang baca sholawat ini akan terbimbing, akhirnya terbuka mata hatinya untuk melakukan sholat. Begitupun orang yang sholat, dia sholat tapinya kagak apa, sholatnya nggak khusyuk, sholatnya udah semau dia, yang penting sholat gitu misalnya. Hanya menggugurkan kewajiban, kata Rasul sholat terus nggak apa-apa. Gitu. Karena nanti paling minim pada saat dia sholat dia nggak melakukan keburukan. Itu pas sholat mah, gitu. Terus aja, jangan berhenti, gitu. Ya, jadi justru sholawat itu nanti yang akan membimbing dia. Makanya kata Syekh Ali Jumat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Fa in qultum hubbul ajilati ghalibun fa inna narakum tada'una al-ajila minad dunya lil ajili minha. Jika kalian mengatakan, ini masih nyambung sama yang kemarin ini, jika kalian ya masih cerita tentang Abu Darda, ya cerita tentang apa, seandainya kalian mengetahui apa, mengetahui seperti aku mengetahui, ya maka akan banyak nangis ketimbang tawa, ya. Perihal gaib ya Pak. Apa? Perihal yang gaib ya. Perihal yang gaib sekaligus, ya tentunya perihal yang gaib lah, karena yang kita ketahui, ya yang Rasulullah ketahui itu adalah hal yang gaib, kita nggak tahu, gitu. Artinya gaib itu kan ada model-model, ya. Ada yang gaib itu memang kita nggak kelihatan oleh semua kita nggak ngelihat. Ada yang gaib itu memang hanya nggak kelihatan di sini aja, tapi di sono ada, gitu. Ya kayak kita misalnya, istri kita di rumah sekarang gaib dia, nggak kelihatan, tapi ada, gitu. Ya, sesuatu yang akan terjadi pun sama, gaib, gitu. Tapi itu pasti nanti pasti terjadi nanti, nggak pasti nanti terjadi. Hah? Nah ini meliput semua, Jadi Rasulullah itu tahu yang gaib tadi, yang gaib pertama istri kita, ya. Rasulullah tahu juga nanti gaib yang akan datang juga, gitu. Jadi tahu semua. Jadi kalau misalnya kayak sekarang itu kita logikakan CCTV, Rasulullah itu TV-nya banyak gitu, semua ada. Makanya kan kata Rasulullah itu, bahasa hadis itu bilang Allah apa namanya, kata Rasulullah itu keberadaanku itu hayati wa mamati khairun lakum, kata Rasulullah kan. Hidupku dan matiku itu baik untuk kalian, gitu. Ya. Awas nih. Hayati wa mamati khairul lakum. Hidupku dan matiku baik untuk kalian, gitu. Ketika aku hidup, kata Rasulullah, tas'alunani tuhadditsunani wa tas'alunani, gitu. Ketika saya hidup, kamu ngobrol sama aku, kamu bertanya kepadaku, dan saya menjawab kalian, gitu.
Oke. Jadi ketika Rasulullah hidup, para sahabat ngobrol, para sahabat nanya, ya. Tapi ketika Rasulullah mati, Rasulullah wafat, maaf, ya. Ketika Rasulullah wafat, ya, kata Rasulullah, nanti tu'raduna alayya a'malukum. Nanti akan diperlihatkan kepada saya amal kalian, gitu. Jika itu baik, maka saya apa? Saya akan hamidullah, saya akan memuji Allah, gitu. Tapi jika itu buruk, kata Rasulullah, maka saya akan minta ampun kepada Allah. Untuk kita, gitu, ya. Coba, itu kan hal yang gaib kan? Rasulullah yang ngomong, gitu, ya. Hah? Di kitab ini nggak ada, Hah? Enggak, memang bukan di kitab Imam Ghazali, memang bukan. Gitu, ini hadis, gitu. Itu bukan permintaan Rasulullah, ini memang Rasulullah sendiri yang menyampaikan, gitu. Kata Rasulullah, hayati wa mamati khairun lakum, kata Rasulullah begitu. Hidupku dan matiku itu baik untuk kalian. Enggak adanya aja tu'raduna alayya amalukum. Makanya ketika kita membaca sholawat, nggak ada yang nggak sampai, ya. Jadi nggak ada ya sholawat yang nggak sampai ke Rasulullah, pasti disampaikan, nggak ada, gitu. Jadi jangan khawatir, gitu. Sholawat kita nggak sampai ke Rasulullah, walaupun dalam hati, gitu, ya. Makanya kata Syekh Jabir kaitannya dengan yang Sayyidina itu, gitu, ya. Kata Syekh Jabir, ketika seseorang membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, oke, itu tiba-tiba malaikat yang menyampaikannya itu nggak berani ngomong Allahumma sholli ala Muhammad, nggak berani, ditambahin sama dia, sama sekretarisnya. Paham nggak? Hah? Gitu. Sangkingku apa? Ya bawahan nyampein ke atasan nggak berani tuh. Ya, gitu. Dan di situ pun ada isyarat juga bahwa ketika kita ya bersolawat itu bukan hanya kita yang disampaikan ke Rasulullah, tapi dibilangnya Tatang bin Senan, gitu, lah ke bawah, gitu, ya, Rasul, gitu, Tatang bin Senan selawat itu, gitu, bapaknya ke bawah, gitu, ya. Nah itu kan sesuatu yang tadi gaib kan, kita nggak tahu, gitu. Tapi Rasulullah tahu. Nah, makanya salah satu di antaranya itu tadi, labakaitum ya kathiran, kamu akan sering banyak menangis. Betapa amal yang kita lakukan ini, kita kan malu, Pak. Hah? Lah bawa nama besar, hah? Kata Rasulullah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah wal yaumil akhir. Hah? Tahu-tahu kita lagi lirik janda, hah? Tahu-tahu kita lagi ngebohong sama orang, hah? Lah, ya Allah, lihat deh. Lah, lu dilihatin ke sana, dilihat. Haji Tatang ini tuh lagi ngeliat HP tuh, katanya, hah? Gitu. Lewat gambarnya, tapi ditekan sama dia. Coba itu. Lah ya kan, coba, gimana nggak malu, gimana nggak nangis itu kalau gitu kita, ya kan? Jadi apa yang kita lakukan itu semua diperlihatkan ke aib kita dibuka semua. Ya bukan aib kita dibuka, dalam artian apa yang kita lakukan itu
dilaporkan. Dan itu mah aib, Ustaz. Lah iya, meskipun itu aib, ini si anu ini lagunya begini tuh, dilaporin. Jadi kan itu Lah iya, nggak, makanya ketika dilaporin kan kata Rasulullah, jika kalian melakukan keburukan, kata Rasulullah, astaghfiru lakum, saya akan minta ampun untuk kalian. Lah jadi baik sama buruk semua dilaporin. Ini ya Ustaz ya, artinya dia katakanlah di sana itu menjaga kita untuk Allah. Dia udah lihat, berarti dia nggak mati, hidup ya. Iyalah pastilah. Kita tolak kelakuannya gitu ya. Lah iyalah. Dijaga dari itu sekarang. sama dia. Hah? sebelum kita mati udah. Lah terus Pak. Tapi gini, umatnya itu umat di zaman apa umatnya yang seagama, maksudnya yang masuk Islam? Apa yang Kristen juga zaman sekarang umatnya maksudnya? Ya kagak lah, kan tentu batasnya adalah mukmin dan kafir batasnya. Nanti yang misalnya mau mukmin tapi Itu mah bukan umat Rasulullah artinya itu mah. Lah iyalah. Allah itu mah. Iya. turun zaman kan maksudnya harusnya mereka masuk Islam gitu kan, tapi nggak mau sadar dan itu masih bodoh gitu ya. Ya kan kata Allah, bara'atun minallahi wa rasulih. Gitu. Allah bebas udah ketika orang kafir melakukan sesuatu dia nggak mau iman sama Allah, ya Allah udah bebas, bodoh amat. Gitu. Nggak perlu nyatet. Gitu. Ya. Gitu. Tapi hebatnya katanya kalau sholawat itu meskipun orang fasik yang baca itu tetap disampaikan. Gitu, tetap sampai. Gitu. Beda dengan doa, kalau doa kan nanti dicek gitu, layak atau tidak. Gitu. Diterima atau tidak itu orang. Gitu. Yang ngomongnya siapa ini? Masuk kriteria enggak? Seolah-olah begitu. Walaupun dinyanyiin sambil nyanyi gitu dia nggak tahu artinya itu sampai orang. Lah iya, seandainya dia sholawatan sampai. Ya Allah alam nggak dapat pahala atau tidak, Allah alam bisawab. Gitu ya. Jadi maksudnya itu ketika kita bilang nangis itu, ya itu tadi mungkin artinya salah satu diantaranya, ya Allah kita semua nggak ada yang ditutup-tutupin ke Rasulullah itu. Kita jangan sama Rasulullah gitu kasarnya, yang kita tahu beliau itu orang yang luar biasa gitu. Kita diperlihatkan sama temen aja sesuatu yang aib kita itu malunya, ya Allah. Udah ya Allah, udah nggak pengen, rasanya orang pengen ketemu gitu rasanya gitu. Lah bukan ya, pokoknya udah begini bae udah gitu. Ya, itu di belakang nangis mereka berhenti astagfirullahaladzim, besok nggak mau lagi, udah ya kapok, udah begitu udah. Awal semuanya. Lah ketahuan semua Pak. Gitu. Banyak kayaknya yang malu-malu ini. Lah bukan banyak lagi. Nah, makanya kan lah bakai itu kathiran gitu. Waladhahiktum qalilan. Yang udah-udah nggak bisa dihapus. Ya dihapus Pak. Kan tadi katanya dimintain ampun. Dimintain ampun sama Rasulullah makanya. Oh, jadi sampai lagi untuk Rasul itu. Iya udah ya Allah ampunin. Itu sejenis tembusan atau apa itu kepada Nabi Muhammad itu? Tembusan karena nanti tembusan ini kan nanti lah sa'astaghfiru lakum Rabbi kan gitu. Saya akan memintakan ampun untuk kalian kepada Tuhan saya. Kepada Allah kan sebenarnya Iyalah. Nabi Muhammad diberitahu lah gitu. Iya, ya artinya kan kasarnya paling atas vice presiden kan. Ini manajer dulu gitu kasarnya gitu. Kalau titipan pejabat berbeda. Ini Iya kan gitu. Artinya ketika sampai ke atas itu seolah-olah gitu udah melalui penyaringan gitu. kalau istimewa sampai ke sana sudah jadi. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan udah tinggal baik-baiknya aja. Nah itu maksudnya gitu. Itu kehebatan umat Nabi Muhammad gitu. Keistimewaannya. Lah VVIP Pak, VVIP. Apalagi yang selawatnya nggak kurang-kurang gitu. Ya. Umat yang terdahulu kalah. Kalah. Keistimewaannya luar biasa umat Nabi Muhammad itu. Makanya kuntum khaira ummah gitu. Kalau sholat kadang-kadang tapi sholatnya ini karena yang menjauh ini
pertimbangannya bagus di sana nih. Allahu alam bisawab. Gitu. Terus kok kadang-kadang sholat nggak full. Jadi gini Pak, jangan ditabrakkan ketika dia melakukan yang sunnah banyak, yang wajib enggak gitu. Jangan ditabrakkan begitu. Jadi justru begini, orang baca sholawat itu berharap agar dia nantinya terbimbing untuk menjadi baik. Itu Pak. Hah? Paham tak? Jadi bukan dibenturkan, wah ntar orang yang sholawatan kagak pernah sholat gitu lah. Ntar dulu. Jangan-jangan orang yang baca sholawat ini akan terbimbing, akhirnya terbuka mata hatinya untuk melakukan sholat. Begitupun orang yang sholat, dia sholat tapinya kagak apa, sholatnya nggak khusyuk, sholatnya udah semau dia, yang penting sholat gitu misalnya. Hanya menggugurkan kewajiban, kata Rasul sholat terus nggak apa-apa. Gitu. Karena nanti paling minim pada saat dia sholat, dia nggak melakukan keburukan. Itu pas sholat mah. Gitu. Terus aja, jangan berhenti. Gitu. Ya. Jadi justru sholawat itu nanti yang akan membimbing dia. Makanya kata Syekh Ali Jum'ah, orang sekarang yang tidak punya mursyid, orang yang nggak ngikut torikot, cara satu-satunya gitu agar dia mendapat mursyid, agar dia mendapat torikot, ikut ke torikot itu sholawatan. Gitu. Kata Syekh Ali Jum'ah gitu bilangnya. Ya. Oke, jadi artinya tadi gaib itu model-model tuh kan, gitu. Ada yang gaib tadi pada saat kita di sini, orang di mobil kita nggak lihat, itu gaib, gitu, ya. Tapi ada gaib yang gaib jin, siapapun nggak bisa lihat, setan. Ada. Tapi ada, gitu. Ya tetap saja, nanti kan gaib itu, iya kan gaib itu kan kategorinya sesuatu yang tidak terindra, gitu. Terutama indranya indra penglihatan, bukan indra peraba, bukan indra, ya. Makanya ketika, maaf, dari orang yang kafif, orang yang buta, itu tetap dalam pandangan dia semua gaib, karena nggak kelihatan, gitu. Ya, jadi tetap gaib kategorinya. Nah, makanya tapi gaib pun bertingkat tadi, ada gaib yang nanti ke depan. Bahkan nanti yang gaib mutlak itu Rabb Allah, itu gaib mutlak, gitu. Ada tapinya kita nggak sama sekali, udah nggak bisa ngebayangin, nggak boleh sama sekali, Apa? nggak bisa, gitu. Kalau bidadari bisa kita bayangin. Nah, bidadari bisa tuh, kebayang dah, gitu. Ya, Pasti ini lebih bagus. iya, ya bukan kayak anu gitu, bukan kayak yang kemarin sono. Acara Sogi. Daya jadi gitu. Anu Adi. Jadi apa namanya? Gaib itu ya, jadi apa, Rasulullah kenapa menangis? Karena mengetahui yang gaib, tentunya bukan yang sekarang. Kalau Baiknya nggak usah dikasih tahu ya, kalau kita mah ya. apanya? Kalau kasih tahu repot teman kita. Tentang Takut nggak bisa makan, bisa nangis mulu. lah, itu justru memang harusnya begitu. Harusnya kita sadar itu, sehingga akhirnya ketika kita ingin melakukan keburukan itu, astagfirullahaladzim, malu sama Nabi, begitu. Bener Pak, gitu. Jadi ada malunya, bukan hanya sekedar malu sama kita, malu sama Nabi, gitu. Malu sama Rasulullah nih, kalau nipu, kalau ngebohong, kalau berkata yang enggak, melakukan kemaksiatan, enggak sesuai dengan ajaran Rasulullah, ngajarin enggak begini, gitu. Ya, makanya kita apa kata saya Al-Jum'ah, kita sebetulnya bisa keseharian kita selalu bersama Rasulullah itu. Ya, pertama tadi sholawat, yang kedua setiap kita setiap kegiatan yang kita lakukan itu kita melaksanakan sunnahnya, bangun tidur baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, itu udah bersama Rasulullah berarti. Gitu. Masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar kamar mandi,
ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Lah bersama Rasul terus itu. Salat tuh. Hah? Jadi ibadah gitu. Lah iya, artinya kita mau cerita bersama Rasul itu setiap hari itu bersama Rasul. Hah? Orang udah pasti. Lah iya, ketika sudah sholat ya, sholawatan, apalagi baca sholawat, keluar rumah pakai kaki kiri, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, lah selalu sama Rasul pisan. Maka mau ngumpul sama Rasul itu ya. Lah iyalah. Coba. Dalam pengawasan Rasul kan bisa melihat umatnya. Hmm. Dalam umatnya melakukan kesalahan, apakah si Rasulullah itu juga mengarahkan secara tidak langsung terhadap umat? Pasti itu kan tadi dibilang, astagfiru lakum rabbi, saya akan minta ampunkan ya. Saya minta ampunkan ya atas dosa yang kalian lakukan. Itu kan ampunan, makanya kita sebagai manusianya apakah dapat apa istilahnya diarahkan secara tidak langsung sama Rasul? Kan gini Pak, orang ketika melakukan kesalahan lalu diminta ampunkan, kan berarti kan dihapus dosanya. Hah? Ketika dosanya dihapus, bukan sekedar dihapus tapi diganti dengan yang baik. Nah, diganti dengan yang baik pakai apa? Pakai kebaikan kan? Maka secara otomatis itu di cover, diarahkan. Makanya saya bilang tadi, ketika orang baca sholawatan, jangan dibenturkan dengan yang tadi disampaikan, nggak sholat tapi sholawatan nggak berhenti. Jangan gitu ngebenturinnya. Justru dengan dia sholawat itu nanti dia akan rajin sholat. Dia sholatnya jadi lebih baik lagi. Itu maksud saya. Jadi sementara udah terusin aja dulu sholawatannya, jangan lihat nggak sholatnya, ntar juga lambat laun. Gitu, Allah kasih hidayah. Benar itu Rasulullah itu melihat kita ya. Sama sih apa? Ya kalau ceritanya Rasul bilangnya begitu, gitu. Kata Rasulullah, wa mamati khairun lakum, mati saya itu baik untuk kalian. Kenapa? Tu'raduna alayya a'malukum, diperlihatkan kepada saya seluruh amal kalian, gitu. Jika baik maka fahamitullah, maka saya memuji Allah. Jika kalian melakukan kebaikan, saya memuji Allah. Tapi jika kalian melakukan keburukan, maka saya mintakan ampun untuk kalian kepada Allah. Lah berarti CCTV pisan. Hah? Mungkin secara fisik benar. Ya, secara fisik. Ini lagi tentang bicara kegaiban. Kan tadi kan ceritanya. Iya. Jadi Jangan dibenturkan dengan fisik tadi. gitu. Enggak, maksudnya gini, saya pun emang memvisualkan gitu. Kata saya seolah-olah Rasulullah itu punya CCTV di depan Rasulullah, TV gede dengan berbagai macam gitu. Paham nggak? Seolah-olah, wah ini gambarnya Haji Tatang, ini gambarnya Haji Budi, ini gambarnya Haji Ridwan, gambarnya Haji Adam gitu. Tahu tapi tidak bisa menjamah gitu kan kira-kira. Lah ngelihat semua, bahkan bisa menjamah, kenapa enggak? Hah? Makanya kan saya bilang, Syekhna Yusuf, ya beliau bilang, kalau orang kepingin ketemu Rasul dalam mimpi itu bodoh, gila. Justru pengen ketemu Rasul itu pada dalam keadaan sadar, gitu. Kita malah, lebih gila lagi. Iya. Iya. Justru artinya berarti kan ya Allah alam bisawab, berarti kita ceritanya bagaimana itu. Gitu. Ketika orang melihat Rasulullah dalam keadaan sadar, artinya kan gini, ketika Rasulullah bilang orang yang bermimpi ketemu aku itu pasti aku, itu kan nggak mungkin bohong berarti. Hah? Berarti tidurnya bukan tidur mimpi gitu maksudnya, itu beneran gitu maksudnya. Hah? Ada yang juga tiba ngaku-ngaku doang lain lagi. Nah itu lain lagi ceritanya itu mah.
suci dia. gitu. Ya kan? Ya Allah alam bisawab, bertemu Rasulnya karena suci atau apa, Allah alam bisawab, kita nggak ngerti lah gitu. Ya yang jelas para ulama mencoba ijtihad, ada yang ada alam-alannya, ada apanya, Allah alam bisawab, silakan. Itu ijtihad, Silakan usaha gitu. silakan. Ya. Dan ya kasarnya mudah-mudahan berjumpa dengan beliau adalah satu anugerah gitu. Dan kita semua berharap itu gitu, entah ketika di dunia ini atau bahkan ya di akhirat paling minim gitu. Ya. Nah, tapi paling tidak sekarang ini kita hidup bersama beliau aja tadi. Caranya gitu, nggak ada yang sulit caranya. Gitu. Mau makan pakai tangan kanan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban, itu bersama Rasul berarti. Ngepen aja dia. Lah iyalah. Itu kan hal-hal yang remeh, hal yang mudah kan? Kerjakan kita. Gitu. Kerjakan. Iya, nah, ketika kita menggauli istri kita tuh, kita dalam hati kita, Rasulullah begini nggak ya gitu. Kira-kira kalau saya begini sama Rasulullah diomelin nggak ya gitu. Itu begitu, artinya menghadirkan beliau dalam setiap keadaan. Kalau udah ngefans ya kata kita mah abong orang ditemuin mah gitu. Hah? Ini pen gua gitu. Lah iya kan gitu kasarnya. Hah? Jadi kalau yang melihat kayak tadi ya, Ya. apa yang dia datang ke Rasul ya, Iya. apa yang menyapa Mm-mm. Oh, ya. Iya. Ya bisa aja, sangat mungkin. Lihat apa yang Pasti sangat mungkin. Ya bahkan kan ada ceritanya yang orang yang cerita anak Yahudi ditembak itu kan. Hah? Sembuh ya. Lah iya kan yang sembuh itu kan. Gitu. ada di situ Rasul itu Lah, viral. Wow. bukan viral lagi, ngiat gitu. Dikata-katain sama emaknya, dijelek-jelekin kan. Dasar orang Islam kan gitu bahasanya kan. Gitu, tahu-tahu pas masuk emaknya ngelihat, nah sembuh katanya. Nah, lah iya kan orang Yahudi itu, gitu. Lah kan kata anak itu, saya tadi ketemu orang datang ke saya, megang saya, sembuh saya katanya, ngaku namanya Muhammad, bilang apa? Coba itu, ya artinya nggak harus bersih, nggak harus suci, nggak harus khair. Nah, mimpinya kan nggak mimpi. Lah itu coba emang mimpi itu. Lah iya itu makanya, gitu artinya itu adalah anugerah yang terbesar, gitu, yang ya itu cerita gaib ya. Gitu. Artinya gaib itu tadi sesuatu yang pada dasarnya tidak terlihat oleh indera kita, yang diantaranya paling utamanya adalah indera penglihatan itu. Gitu. Ya. Oke. Ya lagi-lagi itu larinya keimanan Pak Haji. Gitu. Kita percaya atau tidak begitu adanya gitu Rasulullah sampaikan gitu. Ya Allah alam bisawab gitu. Ya. Yang jelas begini, kita meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar adanya. Nggak bakal Rasulullah dusta, nggak bakal Rasulullah bohong, nggak mungkin. Gitu. Kayak apa? Allah alam bisawab. Tapi paling tidak itu ingin menumbuhkan dalam diri kita tadi rasa malu itu. Ketika kita melakukan buruk, ya Allah astagfirullahaladzim. Gitu. Ustaz ini Lah, kan kalau ada ustadz masih begitu baik, maka berarti udah kagak punya malu namanya, bukan? Lah iya. Ada ustadz masih nyawer baik. Lah iya kan udah hilang itu anunya, urat malunya. kapan si Ustaz pulang mesti di situ. Lah iya kan gitu. Ya. Ya Allah. Nah itu jadi artinya sekali lagi tadi Rasulullah banyak menangis itu, kita akan banyak menangis
ketika kita mengetahui betapa rahmat Allah itu sangat luar biasa, betapa kita ini ajula, betapa kita ini kotor, betapa kita ini rusak, astagfirullahalazim. Gitu. Lagi nangis aja. Lah, nggak ngapa-ngapain tuh datang duit 2 juta gitu. Pak Haji. Padahal kata dia, ya baru 2 juta lo katanya. Coba itu Pak, ya Allah, betapa ya luar biasa itu maksudnya. Gitu. Oke. Fa'in kultum, ya jika kalian mengatakan, kata Abu Darda, ketika kalian mengatakan hubbul ajilati ghalibun, ya, mencintai yang segera, mencintai yang apa? Cepat, ya, instan, ya. Itu ghalibun. Ya, itu menang dia. Artinya lebih dominan, ya. Kita kan keseringannya lebih mencintai apa? Sesuatu yang apa istilahnya? Sesuatu yang kenikmatan sesaat ketimbang kenikmatan yang abadi, gitu. Ya, kita lebih mengedepankan kenikmatan sesaat ketimbang kenikmatan abadi. Apa contohnya? Hah? Apa contohnya? Banyak contohnya. Malas. Malas itu kenikmatan sesaat itu. Gitu. Ya kita ntar dulu dah. Itu kenikmatan sesaat itu. Lain batalin puasa. Apalah. Aduh, itu Pak. Segini doang. Nyesel. Setelah kesananya udah gak ada yang pengen. Lah iya, nyeselnya itu bukan main itu. Teguk doang, soalnya gak ada yang pengen. Lah udah orang-orang yang pengen apa-apa udah cuma segitu doang gitu kan. Soknya bener Gitu. biasa. Orang udah sama baik gitu. Jadi kita lebih mengedepankan kenikmatan sesaat ketimbang kenikmatan yang abadi. Maka kata-kata Abu Darda, hubbul ajilati ghalibun. Kita ini lebih senang kenikmatan yang sesaat gitu, bukan kenikmatan yang langgeng, yang dawam, yang selamanya, yang abadi gitu. Fa inna narakum tad'una al-ajila minad dunya lil ajili minha. Ya. Maka kami melihat kalian ya tad'una al-ajila, meninggalkan al-ajila minad dunya, ya sesuatu yang apa? Sesuatu yang segera, kenikmatan sesaat tadi dari dunia, lil ajili, ya untuk sesuatu yang akan datang gitu. Minha, ya dari dunia itu. Gitu. Jadi keseringan kita ini ya itu tadi meninggalkan yang kenikmatan apa? Kenikmatan yang lama, yang abadi. Takadduna anfusakum ya bil masyaqqati wal ihtirafi fi talabi amrin. Ya. Kalian meyakinkan, memberatkan diri kalian dengan sesuatu yang berat, ya, wal ihtiraf, ya, dan kita berusaha keras gitu, fi talabi amrin, dalam mencari ya usaha, dalam mencari perkara, la'allakum tudrikunahu, ya kamu berharap kamu dapat itu, fabisal qaumi antum, maka kalian adalah kaum yang paling buruk. Kita mengusahakan urusan dunia, dan itu urusan dunia adalah urusan yang ajil, bukan yang ajil. Ya, kita kepengennya makan, gitu. Oke, padahal dengan makan itu tadi kalau udah minum aja, padahal mah udah selesai, gitu. Kita upayakan itu, wah usaha, ternyata dapat, pas udah dapat makan, segitu doang gini kan. Terus Gitu. Udah terus orang habis. Gitu. udah ini doang udah. Iya, kata kita mah segitu waktu itu mah.
Iya. Ada lagi. Tahu-tahu keluar HRP baru kan. Penasaran juga itu. Itu benar 130 katanya. Padahal bilang benar itu 140 malah gitu. Lah iya kan, ya itu, ya begitu. Katanya la'allakum la tudrikunahu gitu. Ya, kalian berharap kalian tidak menjumpainya, tapi fa bisal qaumi antum. Kita nggak mengira bahwa nanti di akhirat itu ada balasan-balasan tadi. Kita nggak ngira di akhirat itu sekarang ini Rasulullah mantau kita tuh, kita nggak ngira itu. Hah? Ya kan? Kita nggak ngira bahwa ternyata nanti apa yang kita lakukan, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, kata Rasulullah, itu adalah tanaman kamu nanti di surga tuh. Ya. Kita nggak ngira tuh ntar ada tumbuh tanaman di sana ketika kita mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada tanaman tuh di sana tuh ntar. Lah, gitu. Nggak ngira itu kayak apa ntar tanamannya, kata kita begitu. Ketika kita bertasbih, ketika kita bersolawat, ketika kita solawatan, kata Allah, kamu solawat itu akan masuk ke dalam kelompokku, kata Allah. Nggak ngira itu. Abang liatin udah masuk rombongan. Lah iyalah. Tapi justru malah yang kita kira yang sekarang ini, wah, usaha yang giat, usaha yang rajin, wah, ntar dapat ini, dapat ini, dapat ini. Nah yang ono, lah ditinggalin pisan. Justru yang bener yang ono, yang ini mah, lah bayang-bayang doang. Kan selangkah besar. Lah itu, Dua-duanya. lah ya syukur-syukur dapat dua-dua, cuman keseringan ya. Kepengen dapat yang ini, yang ono lupa, coba dah. Bukan, kepengen dapat dua-duanya, cuman yang mendingin yang ini, yang ini. Gitu. Syukur kalau dapat dua-duanya, tapi keseringannya lupa sama yang ini. Contoh real. Nggak sedikit orang ketika dia sedekah, dia kepengen dapat balasan yang berlipat. Jangan disebut. Tinggal motor. Di dunia lagi. Balasannya di dunia. Gitu, maaf. Dapat kecewa. Lah. Itu Pak, jadi ketika dia sedekah 1.000, ntar gue dapat 100.000 ntar pasti ada 100.000. Lah udah begitu baik, coba. Hah? 100.000 itu di sana pasti. Di sono pasti. Yang ini mah bonus. Kalau dapat syukur, kalau kagak nggak apa-apa, karena udah dapat pasti yang sono. Ini mah bonus. Aja udah. Lah kalau ada bonus mah ada bonus syukur, kagak ada. Lah emang kita mau beli itunya, bukan beli bonusnya. Jadi sedekah mati jalan. Lah jalan terus. Lah kan memang udah dapat pasti di sono. Paham nggak? Lah keseringannya begitu, kita sedekah. Ini ada keluarga saya lagi sakit, sedekah biar sehat. Lah bonus itu mah. Hah? Bonus siapa yang mau ambil itu? Bonus penjaket doang, Ustaz. Lah iyalah, bonus sama jaket tuh, cuman yang dipengenin bonus. Dapat jaket doang. Lah iya, cuman yang dipengenin bonus, ya kagak ada nanyain. Motornya emang enggak, mau jaketnya. Tidak semua bonus. Lah iya, coba dia pas udah dia tahu ternyata gitu misalnya. Udah motor aja, lu mah dapatnya bonus doang, gak dapat motor, lah rugi 30 juta itu. Dapat bonusnya doang, motornya kagak. Lah iya kan. Coba itu makanya la'allakum la tudrikunahu, kayak seolah-olah kita nggak bakal menjumpai yang ono, padahal ono lebih pasti. Gitu. Ya. Makanya dibilang fabi isal qaumi antum. Kalian kaum yang paling buruk.
gitu. Kalau kita mengusahakan mengerjakan ini untuk mendapatkan yang ajil, mendapatkan kenikmatan sesaat, lah rugi lah. Padahal kita pinginin yang ajil lah, sesuatu yang pasti itu, yang nggak mungkin nggak datang, pasti kita jumpai itu, nggak mungkin enggak itu ya. Ketika subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kan kita kepengen punya rumah ada tamannya, pengennya mah biar indah, biar cakep, nah, ada pohon durennya, ada pohon alpukatnya, sangkingnya. Nah iya gitu. Pengen punya rumah ada pohon durennya. Lah iya, ada burungnya, ada lah, kepengen itu semua gitu lah. Cuman lah berarti kan tadi tasbih subhanallah dan seterusnya, itu zikir-zikir yang kita bacakan, kata Rasulullah, itu adalah tanaman-tanaman yang kamu tanam di surga nanti. Kita dikasih rumah, dikasih koser, dikasih istana yang banyak tanamannya. Belum sempet kon itu pengen beli, saya ikat itu, kata Haji Tatang, diikat itu foto share di grup, Pak Haji itu bonsai udah berbuah. Yang ngajak tamu. Haji Tatang bener dah. Mahaqaqtum imanakum bima ya'rifu bihil imanul balighu fikum. Ya. Nah, kalau begitu kita tidak menyatakan, tidak merealisasikan keimanan kita, keimanan kalian, kata Abu Darda, bima yu'rafu bihil imanul balighu fikum, dengan sesuatu yang diketahui dari keimanan yang sampai kepada kalian. Gitu. Jadi keimanan yang sampai ke kita ini nggak sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, gitu. Ya. Fa in kuntum fi syakkin mimma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, jika kalian itu berada dalam keraguan tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah, fa'tuna linubayyina lakum, kata Abu Darda. Ya, jika kalian ragu tentang apa yang Rasulullah sampaikan, datang ke kami sini. Kami akan jelaskan kepada kalian. Wala nurikum minan nur. Ya, dan kami akan perlihatkan kepada kalian cahaya matatmainnu ilaihi qulubukum, sesuatu yang menenteramkan hati kalian. Karena Abu Darda ketemu Rasulullah langsung, gitu. Ya, makanya orang yang nanti mengajar itu pakai silsilah, pakai apa itu istilahnya, sanad. Sahabat berjumpa dengan Rasulullah, dia menjelaskan apa yang Rasulullah ajarkan, itu insya Allah nggak jauh beda tuh dengan apa yang Rasulullah sampaikan itu, karena dia merasakan apa yang Rasulullah sampaikan. Nah ini ketika dia belajar ke Sayyid Abu Darda, nah ntar dia ngajarin lagi ke bawah tuh, terus begitu, sehingga akhirnya muridnya semua sampai sama, gitu. Jadi keimanan yang dia ngajar itu dengan rasa nanti, bukan dengan hanya teori, bukan hanya dengan argumen, tapi dengan rasa itu, gitu. Lah iyalah, samperin lah, gitu. Seandainya memang kalian ragu, seandainya kalian nggak sesuai dengan keimanan yang standar yang diajarkan oleh Rasulullah, ayo datang sini. Nah makanya tadi kalau kita nggak bisa berjumpa dengan orang-orang itu, salah satu di antara caranya adalah banyak sholawat. Oke? Kata Syekh Ali Jum'ah begitu, selawatan yang banyak. Entah Allah langsung tunjukkan sendiri, entah Allah nanti tunjukkan, ini ada orang nih yang bisa ngebawa kamu nih, gitu. Ya, nah itu. Wallahi ma antum bil manqusati uqulukum fana'zirukum. Ya, demi Allah kalian bukanlah
ya, orang yang akalnya kurang lalu kami bisa maafkan. Lah orang cerdas, ilok gitu. Mau di apa namanya kasarnya mau ditolelir. Lah pinter. Lah kalau bocah kali. Iya, atau bahkan orang yang akalnya kurang. Lah ini prestasinya dari sisi dunia lo banyak genengan. Duitnya banyak lah. Coba. Dokter gimana nasehatin? Ada di dia, ada di dia. Susah bagaimana coba. Lah ilok yang begini mau dimaafin kata Bu Darda. Gitu. Ya. Nah makanya kata Bu Darda kalau emang nggak bisa kalian ragu datang ke kami. Gitu. Ya. Jangan nyari alasan. Oh ini karena saya masih mudanya begini. Nggak ada alasan, nggak ada. Gitu. Kalian itu nggak kekurangan akal, nggak kekurangan pengalaman, nggak kekurangan apa ya. Semua udah dikasih, tinggal mau nggak nyari. Itu masalahnya. Bisa cari alasan. Nah itu udah nggak bisa, nggak ada. Jadi ada hadis kata Nabi, nanti ketika orang sudah sampai ke usia sekian, gitu, sudah masih begitu baik, udah nggak ada alasan lagi buat dia. Wah saya nggak ada kesempatan ini, nggak ada. Apalagi zaman sekarang ini ya. Ya, apalagi, gitu. Transportasinya udah Lah semua ada di genggaman kan, gitu. sangat. Lah iya, lagi-lagi yang dibuka yang iklan-iklan mulu yang dibukanya. Gitu, iklan lagi, gitu. Orang sampai jadinya. Gitu. Berhenti lagi. Ya. Ngaso mut. Lah iya. Innakum tastabinuna shawabar ra'i fi dunyakum. Ya. Kalian itu ya tastabinuna itu membenarkan, memperlihatkan ya pendapat yang benar. Oke? Memperlihatkan pendapat yang benar dalam urusan dunia. Gitu. Ya. Wa ta'khuduna bil hazmi fi umurikum. Dan kalian mengambil ya dengan kuat ya urusan kalian. Nah itu kerja gini kan bisa. Gitu. Lah iya. Lah kerja malam katanya capek, tahajud. Lah itu gini kan pas kerja mah bangun, pas giliran tahajud ngapa orang bisa? Lah iya coba. Hah? Kasarnya begitu kasarnya gitu. Nah itu makanya lah kan kata Rasulullah katanya apa salat sunnah fajar itu ya lebih baik daripada dunia seisinya apa. Cerita bonus lah ini bonusnya gede banget itu. Ngapa kagak diambil itu? Nah itu makanya itu yang tadi dibilang tuhibbunal ajilah, lebih senang kepada kenikmatan yang sesaat. Nah itulah ya maaf orang sekarang karena memang material ya sudah begitu selalu dimaterialkan segala sesuatunya. Lalu wanipiro. Nah itu wanipiro gitu. Kita sekarang bilang tahajud berat lah, itu gendengan kalau kerja mah Sama mahal kan dari 50.000 dulu. lah. Dibilang hujan-hujanan juga. Lah iya hujan-hujanan, hujan-hujan 50.000 orang. datang. Gitu. Apalagi bansos sudah. Nah, Bansos bos. Belum dibuka ki udah antri paling depan. Gitu. Ntar sholatnya bisa nanya. Ya Allah, coba itu. Lah iya coba itu ya Allah. lapang ini kan kagak
Ya Allah. Ya, itu makanya tadi apa dasarnya apa? Dasarnya tadi apa keimanan yang nggak sampai yang sesuai yang Rasulullah standarnya tuh. Ya, kalau kita punya keraguan, kudu belajar berarti gitu. Ya. Jadi bagaimana menjalani kehidupan ini? Artinya kita seharusnya yang harus kita apa? Kita dalami, yang kita perlu dengan apa? Sesuatu yang kita upayakan semaksimal mungkin itu seharusnya yang ajil, yang akhirat, bukan yang dunia harusnya. Tapi ternyata, wah, iya saya mau kuat, ntar anak saya, istri saya, gitu. Ya, Bonusnya aja Ustaz, lah itulah makanya, itu. di Fortuner dapat topinya doang. Itu pengen dapet topi sampai beli Fortuner itu, gitu. Coba itu. Topinya aja dah, Nah iya, itu kan sayang namanya, gitu. diambil topinya doang. Lah iya diambil topinya doang, Fortunernya kagak, gitu. Nah ini tuh kita tastabinuna shawabar ra'i, gitu. Jadi kita menganggap ini penting gitu, karena kalau kita nggak begini, ntar anak saya makan apa? Kalau saya nggak makan, mas saya masih bisa. Oh, gitu. Lah, memang begitu, coba tanya lihat-lihat dah. Emang lu siapa? Begitu alasannya, ntar anak saya, istri saya makan apa? Takut duluan gitu. Gitu. Takut itu mah sombong kalau main boleh dia, Boy. Nah iya, gitu. Artinya dia mencari dalih, mencari alasan agar apa yang dia lakukan itu benar, mencari pembenaran jadinya, gitu. Seolah-olah buat kebaikan semua, padahal mah hawa nafsu. Yes, hawa nafsu, gitu. Ya. Nah jadi ketika dibilang tadi kesulitan ini, kesulitan itu, lah ngapa sih yang pelebah ini mah sulit pelebah ono mah genengan lancar-lancar baik genengan. Nah iya, gitu. Kagak ada teriak-teriak puyeng, kagak ada teriak berat, kagak ada teriak apalah, sigap itu, gitu. Padahal capek juga sama ya tadi. Nggak, Buat tidur udah disiapin. lah, bukan capek lagi lah, capek banget. Atau bangun Lah iya, coba itu. Lah ya lebah pas disuruh tahajud, mah tahajudnya, aduh, romannya mah, gitu kan? Gitu. Kalau timbang turun tempat itu doang, air deket. Lah kamar mandi tinggal nyelangkah. Lah zaman Nabi mah kamar mandinya jauh keluar rumah. tempat tidur, kamar mandi. Lah iya, gitu. Saya ingat almarhum Haji Muhyiddin. Orang-orang mau jorok katanya gitu. Atau di kamar rumah. Apa di kamar semua? Orang dulu mah kagak, orang dulu mah di luar. Lah iya gitu kata dia. Mobil baterai. Iya, makanya Ikan itu ya. iya, Metlen. iya Bapak. Aduh, bisa baik itu aki-aki almarhum ya Allah. Kita kata-kata dia, kita katanya ama nanam pare katanya. Bagian belah mari mah katanya kagak pahit itu katanya. Sama pahit itu. Lah orang di sini mah nanamnya nanamnya apa? Timun. Aduh bisa baik bahasanya gitu. Ya, jadi kita ini keseringan lebih mengedepankan apa? Hubbul ajil tadi. Ya, mengedepankan cinta sesuatu yang kenikmatan sesaat. Kita nggak sadar bahwa dunia itu adalah kenikmatan saat semua. Dunia itu dunia. Kenikmatan sesaat. Itu udah 50 kan berarti ya? Nah, Si betah we dari 50. lebih. Itu kenikmatan sesaat yang kita peroleh sekarang untuk kita sekarang yang kita jadikan kebutuhan tadi primer
sekunder, tersier itu kenikmatan sesaat semua. Justru Kan udah hilang Ustaz, baru cerita doang itu udah hilang. ya enggak, sekarang kan kita tetap berusaha kan. Tadi kita pengen makan bubur lah, kita pengen makan, itu kan kenikmatan-kenikmatan sesaat semua. Gitu. Bahkan kita kepengen tadi misalnya HRP baru itu romannya itu 130 itu lumayan irit juga romannya gitu. Gitu kan. Pengen juga itu kan ajir gitu, kenikmatan sesaat. Ketika udah beli mah kagak diliatin baik. Nah kan saya ngobrol gitu sama bini saya gitu, istri saya, kita lagi pengen mobil itu tuh, kata saya gitu, kayaknya cakep tuh mobil. Hah? Tapi ketika kita pakai emang kita ngeliatin mobil itu? Lah kagak. Lah orang di dalam lihat dari mana? Lah kagak kelihatan. Kalau lewat di depan mah kelihatan. Lah lihat di depan, waduh bagus banget itu mobil. Lah pas kita naikin malah kita kagak ngeliatin baik. Iya. Gitu. Ya. Makanya kata Haji Mumun bener juga itu. Gitu. Kalau sama bini mah kudunya ngomongnya begitu. Kalau jodoh mah nggak kemana. Aduh. Oh ya, jadi nanti kita keseringannya lebih mengupayakan semaksimal mungkin untuk kenikmatan sesaat, sedangkan kenikmatan yang sesungguhnya itu jarang kita upayakan secara maksimal. Itu masalahnya di mana? Ah, masalahnya tadi di keimanan kita tuh. Ada masalah berarti di keimanan. Ya. Yes, kita belum hakokna imanana. Kita belum merealisasikan keimanan kita yang sesungguhnya. Ya, masih tergoda, masih tertipu dengan urusan dunia. Padahal urusan dunia itu untuk menuju akhirat harusnya. Tapi banyak yang belum pasti, Ustaz, belum didapat. Apanya? Urusan dunia ini terbakal pino aja, urusnya nggak dapat. Lah itu makanya dapat game masih kurang. Iya, boleh nggak dapat. Apalagi nggak dapat. Lah iya semuanya ditinggal. Lah iya ujungnya tinggal gigit jari aja lah katanya. Sama susah weh. Lah iya udah beres-beres. Gitu. Kan sayang itu. Nah makanya Rasulullah ngingetin tuh jangan sampai kita nyesal. Gitu. Sebelum sampai kita kepada penyesalan itu, nah berarti caranya hakokna imanana tuh. Kita harus merealisasikan keimanan kita. Ada yang salah dengan keimanan kita. Lah itulah makanya kepengen bonus baik gitu. Ya. Dikasih ya pas ditanya ini kagak ada bonus ini, nggak jadi beli ah. Orang pengen beli bonus. Aduh ketipu. Ya. Nah itu kita ketipu terus gitu. Padahal kita lagi diem di rumah nggak ngapa-ngapain, itu kan enaknya sholawatan, enaknya zikir. Ini mah kagak, ngelamun aja, gitu. Ya, lah ya kalau mulu, gitu. Ya, ini kalau mantu datang kemari bawa ayam romannya enak, gitu. Udah, ada apa baik? Lah iya. Diajak makan. Haji Mumun cerita. Aduh. Ya Allah. Ya, jadi kita jangan sampai tertipu. Makanya Abu Darda ngingetin tuh. Makanya para sahabat dulu mereka nggak mementingkan penampilan itu. Akhirnya ya seperti Ashabus Suffa, ya. Mereka udah nggak ngapa-ngapain gitu. Artinya ya memang udah nggak ada urat usaha juga emang. Urat usahanya ya ada yang punya urat usaha tapinya ya tetap aja. Hah? Contohnya Ada semua. Ya. Mesti kita susah. Yes, nggak harus, jangan gitu. Ya, ada Sayyidina Utsman, ada Abdurrahman bin Auf, ya. Ada
ya Abu Hurairah, ada ya Abu Darda, banyak. Pilih yang mana? Ada Sayyidina Umar, ya ada Sayyidina Ali. Usman. Lah iyalah. Pengen yang enak baik. Padahal katanya Ustaz, Hmm. Usman bin Affan juga dihadapan Allah, mikul-mikul harta benda itu bertanggung jawab itu berat sekali gitu. Ya kata Rasulullah, Sayyidina Utsman itu masuk surganya belakangan. Gitu. Lah iyalah, Capek banget urusan dulu ada masuk surganya belakangan. belum juga dipanggil tinggal 3 orang lagi. Hitungnya banyak sih. Hitungnya paling lama ya. Hah? Hitungnya masih lama. Paling lama ya. Kata Rasulullah gitu, Allah alam itu di hadis begitu bilangnya, Sayyidina Utsman itu masuk surganya paling belakangan. Gitu. Kontrol aja sih, kontrolnya berubah. Kenapa nih? Sudah tinggal 2 orang lagi gue boleh Iya, Pemeriksaan purik. Kami udah sepi gue belum dipanggil. Iya, udah kekesalan purik kayak ini tinggal pulang. Gitu. BJS tuh mau dibeli dua. Gue tahu. Udah rame, udah tinggal 3 orang. Allah, Besok orang milih yang begitu aja. orang-orang katanya udah. Sadar. Iya. Ya jadinya, jadi sekali lagi kita keseringannya lebih mencintai sesuatu yang kenikmatan sesaat itu. Ya, sama Rasul diingetin, awas, jangan suka dengan kenikmatan sesaat, karena nanti kamu akan nikmatnya sesaat itu aja. Ya, Belum pasti. yes, dan itu pun ya pepesan kosong, gitu, pepesan kosong, gitu. Ketika kita masuk dapat segitu doang ternyata, itu. Kirain lagi Ya, nah, iya. Coba kalau kaitannya dengan futuh, ya, keterbukaan hati, semakin dekat dengan Allah, itu semakin nyaman kehidupannya. Gitu. Cek aja kalau nggak percaya. Gitu. Ya. Dan itu adalah kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang selamanya, bahkan dibawa. Gitu. Sampai di dalam kuburan pun ngikut dia ke bawah. Rasanya tuh nikmat. Buat deh, nikmat banget. Gitu. Kalau Ya. nikmat aku pulang lain. Tapi ternyata ada yang salah berarti kalau begitu. Gitu ya. Nah, itu. Jadi Abu Darda ngingetin tuh. Berarti kalau begitu ceritanya, kita selalu mengedepankan kenikmatan sesaat, ada yang salah dengan keimanan kita. Ya. Nah, berarti kudu direvisi, kudu diperbaiki itu. Ya. Bagaimana caranya? Mendatangi, kata Abu Darda, datangi kami, kata Abu Darda. Gitu. Ya, datangi kami itu maksudnya tadi kita banyak sholawatan, banyak zikir, ikut kajian, ikut pengkajian, yang ngaji. Nah, itu cara untuk memperbaiki keimanan itu. Ya. Oke, cukup. Nakifuna walhamdulillah wallahu alam. Bismillah.